Selamat datang pada pertemuan mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem. Terlebih dahulu kita harus memahami definisi simulasi. Definisi yang pertama menjelaskan simulasi secara umum adalah suatu percobaan, gambaran, penanggulangan, testing, tiruan. Definisi yang kedua menjelaskan simulasi dalam sistem komputer adalah sebuah sistem komputer, software, yang berfungsi untuk menirukan kerja sistem nyata untuk tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tujuan simulasi. Tujuan pertama, studi perilaku sistem. Tujuan kedua, pelatihan. Tujuan ketiga, entertainment atau game. Dan perlu kita ketahui bahwa pemodelan dan simulasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh manajemen dalam mempelajari dan menganalisa perilaku kerja dari perilaku sistem atau proses. Dalam pandangan sistem, pemodelan dan simulasi dapat digunakan untuk tujuan berikut. Tujuan pertama sebagai studi perilaku sistem kompleks, yaitu sistem di mana suatu solusi analitik tidak dapat dilakukan. Tujuan kedua untuk membandingkan alternatif rancangan untuk suatu sistem yang tidak atau belum ada. Tujuan ketiga sebagai studi pengaruh perubahan terhadap sistem yang ada dengan tanpa merubah sistem. Tujuan keempat untuk memperkuat atau memverifikasi suatu solusi analitik. Simulasi tidak digunakan jika asumsi model adalah sederhana sedemikian rupa sehingga metode matematika dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban eksak. Dalam kurung, solusi analitik. Adapun keuntungan simulasi yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut. Keuntungan pertama adalah simulasi mengizinkan keluasan besar dalam pemodelan sistem yang kompleks sehingga model simulasi yang didapat sangat valid. Keuntungan kedua adalah mudah membandingkan alternatif. Keuntungan ketiga adalah kendali kondisi eksperimental. Keuntungan keempat adalah dapat mempelajari sistem dengan bingkai waktu yang sangat panjang. Kerugian simulasi pertama, hasil simulasi seringkali bersifat individual, tidak saja di solusi umum. Kedua, hasil simulasi sangat hard to interpret result, mengingat hasil simulasi merupakan rangkaian skenario. Ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan suatu solusi dan harus mempelajari sistem secara tepat. Keempat, membutuhkan biaya yang cukup tinggi, walaupun jika dibandingkan dengan percobaan langsung masih lebih rendah biaya dan risikonya. Kelima, setiap langkah percobaan model simulasi stokastik hanya menghasilkan estimasi dari karakteristik sistem yang sebenarnya untuk parameter input tertentu. Untuk kasus tersebut, model analitik lebih valid. Keenam, model simulasi yang sempurna seringkali mahal dan makan waktu lama untuk dikembangkan. Ketujuh, output dengan jumlah besar yang dihasilkan dari simulasi biasanya tampak meyakinkan, padahal belum tentu modelnya valid. Model simulasi sistem komputer. Model yang pertama, bagian utama suatu peralatan simulasi. Simulator secara umum terdiri dari perangkat keras sebagai berikut: sistem komputer, host komputer, sistem gambar, visual system, sistem gerak, sistem suara, sistem antarmuka, sistem infrastruktur. Model yang kedua, beberapa contoh simulasi komputer antara lain simulasi terbang, simulasi sistem ekonomi makro, simulasi sistem perbankan, simulasi antrian layanan bank, simulasi game strategi pemasaran, simulasi perang, simulasi mobil, simulasi tenaga listrik, simulasi tata kota, dan lain sebagainya. Beberapa aplikasi simulasi dalam praktik. Pertama, perancangan dan aplikasi untuk kerja sistem komputer menentukan kebutuhan perangkat keras untuk jaringan komunikasi. Kedua, perancangan dan simulasi analisa manufaktur. Ketiga, evaluasi rancangan untuk organisasi layanan, studi call center, restoran cepat saji, rumah sakit, kantor pos, dan lain-lain. Keempat, evaluasi sistem senjata militer atau kebutuhan logistik. Kelima, perancangan dan operasi sistem transportasi. Keenam, analisa sistem ekonomi atau finansial. Ketujuh, pelatihan seorang pilot atau pengemudi baru. Kedelapan, permainan untuk hiburan anak-anak dan orang dewasa. Beberapa peralatan simulasi yang ada di Indonesia. Pertama, simulasi pesawat terbang CN-235 milik PT Merpati Nusantara di Surabaya. Kedua, simulasi pesawat terbang CN-250 milik PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Ketiga, simulasi pesawat terbang Boeing 747 milik PT Garuda Indonesia di Jakarta. Keempat, simulasi helikopter Bell 412 milik TNI AD di Semarang. Kelima, simulasi pesawat tempur F-16 milik TNI AU di Madiun. Keenam, simulasi tenaga listrik milik PT PLN di Surabaya. Ketujuh, simulasi permainan Robocop di dunia fantasi.
8. Simulasi kapal laut milik Sekolah Pelayaran di Jakarta. 9. Simulasi ATC milik Sekolah Penerbangan di Curug Tangerang. Sekian, terima kasih.